Pemirsa, pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak tiba di Jambi melalui Bandara Sultan Taha didampingi aktivis sosial Irma Huta Barat. Kamarudin akan meminta surat kuasa baru kepada keluarga almarhum Brigadir Joshua. Menurut Kamarudin, ada 5 surat kuasa yang akan diminta pengacara kepada keluarga Brigadir J. Kelima surat kuasa tersebut yaitu pertama, menyangkut kasus laporan palsu tindakan pelecehan seksual, tindakan pencurian uang ratusan juta dari rekening almarhum Joshua yang diduga dengan tindakan pencucian uang, kemudian merekayasa motif kasus pembunuhan serta menyebarkan berita bohong lalu memfitnah orang yang sudah meninggal dunia. Rencananya setelah mendapatkan surat kuasa tersebut, pengacara akan segera ke Barreskrim Polri untuk melakukan pelaporan. Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan pengacara almarhum Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak saat ini. Selamat siang. Selamat siang juga, selamat siang pemirsa Ya. TV One di seluruh Indonesia. Bang Kamarudin, mungkin kita ingin tanyakan, surat kuasa sudah di tangan Bang Kamarudin? Sudah, jadi kemarin kami pergi ke Jambi, pulang pagi pulang malam untuk mendapatkan 5 surat kuasa. Salah satu di antaranya adalah guna melaporkan Ibu Putri, yaitu tentang dia membuat laporan palsu melawan pasal 317, 318 KUH pidana, junto pasal 5556. Tapi saat ini belum ada pelaporan dari Bang Kamarudin? Belum kita laporkan, tetapi untuk perkara tindak pidana saya sudah menghadap Kabar Reskrim, Dirtipidum dan Dirtipideksus supaya dia segera dijadikan tersangka pembunuhan. Rencana ditangkap dan ditahan karena dia sudah kita beri kesempatan berulang kali supaya dia sadar dan bertobat, tetapi terus dikelilingi oleh orang-orang diduga orang jahat sehingga dia terus memproduksi hoax dan berita bohong gitu. Bang Kamarudin melihat status hukum Ibu PC saat ini apakah berlarut-larut, apakah harusnya sudah berganti atau seperti apa melihat ini? Seharusnya dari tanggal 8 Juli 2022 dia sudah harus ditangkap dan ditahan dengan tuduhan pembunuhan terencana, baik sebagai dia perannya pasal 556, tetapi karena dia istri Kadif Propam, uangnya banyak sehingga mereka bisa membayar orang-orang untuk merancang skenario atau hoax sehingga semua warga negara Indonesia 270 juta di-prank kecuali saya. Tapi Bang, ada dugaan Ibu PC ini mengidap ada gangguan jiwa begitu, salah satu lembaga, psikiater lembaga tersebut mengatakan hal tersebut. Bagaimana tuh? Itu mungkin dia memberikan uang supaya lembaga tersebut mengeluarkan pendapat seperti itu. Yang berhak mengatakan dia gangguan jiwa atau tidak itu adalah psikiater, dan saya juga menolak kalau disebut dia mengalami gangguan jiwa. Terbukti dia bisa mengatur uangnya kemana-mana, diduga menyuap, mempengaruhi anak buahnya atau ajudan atau supirnya, kemudian mempengaruhi antar lembaga. Dia bisa datang sehat ke Makobrimob, dia bisa membuat laporan polisi di Polres Selatan, bisa juga membuat laporan atau pengaduan atau minta perlindungan hukum kepada LPSK, ke Komnas Perempuan dan lembaga lainnya. Kenapa setelah saya laporkan ke polisi tiba-tiba dia mengaku depresi, stres dan sebagainya, sekarang mengalami gangguan jiwa? Apa hubungannya di gangguan jiwa orang yang dibunuh anak klien saya, Brigadir Joshua? Tapi Bang, ada buktikah Ibu PC ini yang mengalirkan uang tadi seperti yang Anda katakan, kemudian merekayasa begitu, ketika Ibu PC ini sendiri belum pernah tampil begitu katakanlah di umum? Kan yang mengarang skenario itu kan adalah staf ahli Kapolri yang melakonkan dia. Berarti kalau dia bisa melakonkan skenario staf ahli Kapolri, berarti kan dia sehat, bisa menerima informasi baik verbal maupun tertulis dan bisa memerankan. Berarti dengan dia bisanya memerankan rancangan staf ahli Kapolri, berarti dia sehat. Kalau orang gila atau orang tidak waras, tidak mungkin dia bisa memerankan dengan baik yaitu rancangan staf ahli Kapolri itu. Oke, lantas bagaimana dengan status hukum dari Ibu PC ini, Bang Kamarudin? Ibu Putri sudah saya minta segera jadikan tersangka kaitannya pasal 556. Memang waktu itu ada pertimbangan kemanusiaan daripada Kabar Reskrim, Dirtipidum dan Dirtipideksus karena dia
punya anak umur di bawah 5 tahun, maka saya bilang saya akan mengadopsi anaknya dan saya berjanji merawat dengan baik dan menyekolahkannya sampai sekolah yang paling tinggi dan saya punya kemampuan untuk itu. Oke, artinya masih menunggu juga dari hasil penyidikan tim Sus Bareskrim ini ya. Lantas, Iya, daripada dia berada terus di lingkungan orang-orang jahat, dia diajari terus menyebar hoax setiap hari. Yang kasihan kan Joshua sudah meninggal terus di prank begitu, difitnah dan di apa namanya itu, disebar-sebar kata-kata bohong yang tidak benar. Kan kasihan juga mak-mak semua harus membeli pulsa setiap hari untuk menonton berita-berita daripada Ibu Putri ini setiap hari kan begitu. Lebih bagus ibu-ibu itu atau mak-mak itu beli susu, beli sayur dan ikan supaya anak mereka sehat dan pertumbuhannya bagus kan begitu. ketika ke Jambi kemarin, Bang, bagaimana dengan tanggapan keluarga dengan kasus ini dan saat ini kemudian akan diumumkan status hukum dari Ibu PC, kemudian 35 orang lainnya polisi Sebenarnya juga akan diumumkan begitu ya? status mengenai keluarga memang ada pro kontra, terutama dari Bapak Samuel atau klien kami. Dia merasa kasihan juga kepada Ibu Putri karena Putri ini kan selama ini diinformasikan sangat baik kepada almarhum, sangat baik kepada adiknya. Tetapi karena Ibu Putri ini dikelilingi orang diduga sangat jahat, daripada dia terus mengeluarkan hoax setiap hari, memerankan perintah daripada penulis skenario ini, lebih bagus kita pisah dia daripada orang-orang diduga jahat itu supaya dia bisa berenung dan berdoa sehingga dia bisa kembali kepada jalan yang benar. Sepanjang dia didoktrin oleh diduga orang-orang jahat itu yang mengajar-ngajari dia korban pelecehan, korban pemerkosaan, pengancaman dan sebagainya, apalagi sangat bersemangat dengan mengatakan saya lulusan International ESSEC University dan sebagainya. Maka saya rasa kalau Ibu Putri terus bersama mereka, Ibu Putri ini tidak akan sadar. Nah, supaya ibu ini sadar perlu juga dia ditangkap dan ditahan supaya dia bisa berenung dan kembali ke jalan yang benar gitu. Artinya Nanti akan saya bantu dia untuk meringankan dia kalau dia sudah sadar. Tapi sepanjang dia ada di lingkungan orang-orang jahat, mustahil dia bisa menjadi benar begitu. Bang Kamarudin, artinya ada kedekatan antara keluarga dan Ibu PC ini? Selama ini kan almarhum itu kan dianggap anaknya Ibu PC. Karena Ibu PC kan dulu pernah memohon kepada almarhum bundanya Joshua, yaitu Ito Rosti Simanjuntak, bahwa Ibu Rosti lah yang melahirkan, tetapi dia yang merawat kan begitu. Nah, berarti kan dianggap anak bersama. Tetapi faktanya setelah almarhum dibunuh, Ibu PC kan memerankan dia sebagai korban karena diajar-ajari oleh staf ahli Kapolri, di mana rancangan itu dikerjakan diduga di ruang Kapolri bersama-sama dengan Kadif Propam dan atau bersama jenderal-jenderal lainnya. Nah, daripada Ibu PC terus memerankan skenario yang dikembangkan oleh staf ahli Kapolri itu, lebih bagus dia ditangkap, ditahan supaya dia ada kesempatan untuk sadar dan bertobat daripada dia nanti mati masuk neraka. Lebih bagus dia sadar dan bertobat, mati masuk surga kan begitu. Oke, Bang Kamarudin, Anda menceritakan kedekatan antara almarhum Brigadir J dan juga Ibu Putri. Bagaimana dengan hubungan antara Brigadir J serta almarhum ini? Hubungan Brigadir J dengan almarhum? Kan almarhum itu kan Brigadir J dan juga Ferdi Sambo, mohon maaf. Brigadir J dengan Persambo kan selama ini kan baik-baik saja, itu dianggap juga ayahnya. Tetapi kan diduga Ferdi Sambo karena kebanyakan makan uang haram, jadi otaknya sama hatinya menjadi rusak sehingga dia terhasut oleh skuad-skuad lama itu, sehingga sampai dia tidak rasional lagi berpikir, sehingga dia merencanakan pembunuhan, membunuh almarhum Joshua, lalu menciptakan hoax dan prank sehingga banyak pejabat-pejabat dan instansi yang kena prank, antara lain Kompolnas, Menko Polhukam, Komnas Perempuan, LPSK kan begitu ya. Kecuali saya, karena saya kan tidak mau makan uang haram sehingga otak saya selalu cerdas karena dilindungi oleh Tuhan Elohim kan begitu. Beda dengan yang makan-makan uang haram itu kan mudah kena prank kan begitu.
Bang Kamarudin, Anda katakan bahwa kasus pelecehan tadi tidak ada begitu adanya rekayasa Iya, terhadap kasus ini. Lantas, apakah betul. sebenarnya Anda sudah tahu dugaan motif sebenarnya pembunuhan terhadap Brigadir J ini apa? Sudah dari awal setiap waktu saya melaporkan di Baris Krim Polri sudah saya kasih tahu bahwa ini motifnya adalah dendam dan iri hati untuk di kalangan di kalangan para ajudan itu iri hati karena Brigadir J ini adalah orang yang dianggap anak, kemudian dia sangat terampil, disayang oleh Pak Perdi Sambo, disayang juga oleh Ibu Putri, sehingga di kalangan ajudan ini menyebabkan iri hati, lalu mereka menimbulkan fitnah dan hasutan kan begitu. Di sisi lain, Pak Perdi Sambo yang diduga telah menikah dengan wanita lain, dikawinkan oleh rohaniawan tertentu, yang saya suruh juga ditangkap oleh Kabar Eskrim rohaniawan itu, yang mengawinkan dia dengan si cantik itu, kemudian terjadi pertengkaran antara Pak Perdi Sambo dengan istrinya Ibu PC. Diduga Ibu PC mengancam uh, pilih si cantik atau dia, kemudian kalau dia pilih si cantik akan dilaporkanlah kepada atasannya itu bisnis haramnya itu atau bisnis gelapnya itu kan, sehingga namanya itu pendapatan dia sangat besar dari bisnis haram atau bisnis mafia-mafiaan itu, ya dia merasa uh, kehormatan dia terganggu dari keharaman itu, maka dia merencanakan pembunuhan kepada almarhum. Kan itu persoalannya, kan sangat sederhana motifnya. Jadi tetapi di kalangan kepolisian kan karena terjadi ada 3 kelompok, ada kelompok yang berusaha menutup serapat-rapatnya dengan cara obstruction of justice, ada kelompok yang mau membuka, bahkan yang mau membuka ini sampai ada informasinya Jenderal Bintang 3 mengundurkan diri apabila Ferdi Sambo tidak dijadikan tersangka dan tidak dinonaktifkan. Tapi ada juga satu kelompok lagi yang meminta pertanggungjawabannya cukup mengkambing hitamkan kalangan Barada dan Brigadir kan begitu. Jadi ada 3 kelompok di Mabes sana gitu, secara Baik. garis besar gitu. Bang Kamarudin, ini mengenai tindakan pencurian uang ratusan juta dari rekening almarhum yang sempat dikatakan, itu seperti apa sebenarnya kronologinya dan juga apa temuan-temuannya. Tapi kita akan Saya kan, lanjutkan usai jeda Bang oke. Kamarudin. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News TV One. Anda masih di Breaking News TV One. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan kuasa hukum dari almarhum Brigadir J dan juga pihak keluarga. Nah, Bang Kamarudin, ada yang salah satu yang Anda minta surat kuasanya yaitu tindakan pencurian uang ratusan juta dari rekening almarhum Joshua yang kemudian akan Anda laporkan. Sebenarnya kasus ini seperti apa sih? Jadi ketika Joshua belum dibunuh, saya kan menduga dia disiksa dulu, dianiaya dulu untuk mendapatkan suatu pengakuan, untuk mendapatkan password, PIN dan sebagainya untuk handphonenya sama laptopnya. Maka benarlah dugaan saya itu, walaupun ada 5 lembaga terus melawan saya, antara lainnya Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan dan Polri, tetapi saya sangat yakin dengan pendirian saya bahwa ini ada dugaan penyiksaan. Nah, terbukti pada tanggal 11 Juli 2022 ada pencurian uang yang diawali dengan kekerasan atau curas, yaitu melanggar pasal 362, junto 365 Kuhap pidana, junto pasal 556, memindahkan uang dari rekening almarhum Joshua sebesar 200 juta. Di mana rekening Joshua ini ada 4 rekening, yaitu di Bank Mandiri, di Bank BNI, di Bank BRI, sama di Bank BCA. Nah, pertanyaannya bagaimana sih orang yang sudah mati dan dikubur bisa mengirim uang, kan begitu? Maka jawabannya adalah bahwa yang mengirim bukanlah orang mati, bukanlah Brigadir Joshua, tetapi handphonenya, laptopnya, sama ATM-nya, sama buku tabungannya sudah lebih dulu dicuri oleh diduga Perdi Sambo dan kawan-kawan, dan aliran uang itu masuk ke tersangka RR atas peran FS, kan begitu. Nah, laporan intelijen saya itu kepada saya verifikasi dengan cara mendatangi Kabarreskrim Polri, kemudian mendatangi Dirtipideksus, sama
Dirtipidum. Jadi ada 3 jenderal menyambut saya dan saya katakan bagaimana ini tentang pencurian uang ini yang 200 juta ini. Dan mereka membenarkan bahwa itu betul terjadi tanggal 11 Juli 2022. Itu juga menjadi sebab kenapa saya terus mengingatkan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan supaya bersedia membentuk tim penyidik koneksitas atau tim independen melibatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara sama melibatkan PPATK supaya perkara ini bisa cepat selesai, tidak berbelit-belit. Karena kenapa? Kasihan itu institusi Polri tersandra oleh segelintir orang yang bersekongkol melakukan kejahatan yang jumlahnya tidak sampai 100 orang. Kemarin itu baru sekitar 63 orang ya yang diduga tersangkut atau kena suspek perkara ini gitu ya. Sedangkan Polri itu kan ada sekitar 427.000 orang atau kurang lebih setengah juta. Masa kita korbankan setengah juta hanya karena segelintir yang kebetulan mereka sedang berkuasa. Itulah sebabnya berulang kali dan tidak bosan-bosan mengingatkan Presiden, ayo dong kita bantu selamatkan Polri ini dari balilutnya perkara ini karena mereka sulit mengungkap perkara ini. Sebagai gambaran kenapa saya yakin ada kesulitan di polisi, karena mulai dari Jenderal Bintang 1, Bintang 2, dan Bintang 3 curhat kepada saya secara off the record mengatakan bahwa mereka pun ketakutan juga. Nah kalau Jenderal Bintang 1, Bintang 2, Bintang 3 ketakutan, terutama penyidik-penyidik di bawahnya sangat ketakutan untuk menerima bukti dari saya, lalu bagaimana kita harapkan orang yang sedang ketakutan menuntaskan perkara? Maka supaya ketakutan mereka itu terbantu, ayo dong supaya Angkatan Darat, Laut dan Udara punya peran serta. Demikian juga khususnya polisi militer dan PPATK kan gitu untuk menelusuri dari mana uang-uangnya siapa itu, uang-uangnya Perdi Sambo ini, dari mana uangnya dan kemana saja disalurkan, kan begitu. Kan ketahuan nanti ada nggak mengalir ke istana, ada nggak mengalir kepada kementerian tertentu, ada nggak misalnya mengalir ke DPR, kan ketahuan. Nah kalau tidak ada, kan nanti kan PPATK bisa membersihkan sekaligus, oh adanya hanya kepada ABC, tidak sampai kepada ini itu, kan begitu. Tetapi kalau terus tidak mau membentuk tim penyidik koneksitas atau tim independen, kita menjadi curiga, apa sih ini kok presidennya kok tidak mau? Kenapa sih ini ditutupin terus? Kan jadi begitu pemikiran kita, karena pemikiran itu kan tidak bisa dibatasi, pemikiran itu kan liar dia. Makanya Mahatma Gandhi bilang, actually there are no limits to touch but human being limited himself. Artinya pemikiran itu tidak ada batasnya. Orang boleh berpikir tentang apa saja, kapan saja dan di mana saja, tentang perbuatan mana saja kan gitu. Tetap baik. Silakan. Apa artinya akses tabungan rekening dari almarhum Brigadir J ini juga dipegang oleh pihak keluarga begitu? Keluarga tidak pegang. Keluarga dari tapi Sambo ya kan, maksud kami? Oh, keluarga Sambo ya. Tadi juga begitu di waktu penyiksaan itu. Oh, artinya sebelumnya atau tidak diduga ada pada saat- akses, namun karena penyiksaan maka keluarlah semua password dan juga akses menuju ke rekening pribadi Betul, dari Brigadir J. karena dia disiksa untuk mendapatkan password dan PIN-nya itu, maka dapatlah kan begitu. Itu sebabnya saya menentang adanya langsung tembak menembak. Yang benar adalah disiksa dulu, baru dia dapatkan semuanya itu di dalam kesakitannya gitu. Jadi artinya dapat dong kita bayangkan betapa tersiksanya dia ketika dimintai passwordnya, PIN-nya, segala macam kan gitu. Baik password handphone, password bank, atau e-bankingnya, maupun password daripada laptopnya yang mereka Asus itu. Sampai hari ini kan belum ketemu. Malah saya mendapatkan informasi bahwa ketika kita komplain di mana 3 unit handphonenya, mereka mencoba membeli handphone yang baru. Yang kita inginkan kan bukan handphone barunya, yang kita kan handphone lama berikut isinya apa, isi videonya apa, isi fotonya apa, kontak personnya siapa saja. Tapi ketika saya menggunakan pendekatan aplikasi, saya mencoba intervensi kepada handphone yang sudah hilang ini, ternyata isi handphone itu sudah hilang semua, sudah di-delete kontak kan begitu, gitu loh. Bang Kamarudin, tapi Anda mengatakan bahwa adanya penyiksaan itu informasi dari mana, Bang? Saya kan sudah berulang kali mengatakan saya punya intelijen
yang bekerja sama dengan saya, cuman mereka kan tidak mau diekspos. Bahkan tadi juga saya masih berbicara dengan narasumber intelijen dan dia juga punya akses sampai ke istana. Terbukti kemarin juga ketika ada perayaan 17 Agustus, dia juga hadir di sana. Saya lihat ada fotonya, ketemu dengan pejabat-pejabat tinggi. Dan tadi ketika dia berbicara sama saya, sengaja saya buka speakerphone, suaranya didengarkan oleh kru daripada Kompas TV, yaitu Aiman dan kawan-kawan kan begitu. Jadi artinya supaya orang tidak menganggap saya itu sedang berhalusinasi atau sedang apa itu yang dikatakan si Patra Emjen itu beramal atau ahli nujum katakan gitu. Baik, Boleh kan artinya ada menggunakan buktinya nih sumber. Bang? Bagaimana? Ada buktinya? Ya kalau dikatakan bukti ya sumber intelijen itu tergantung penafsiran, bisa dikatakan bukti, bisa juga informasi. Yang jelas informasi-informasi yang masuk ke saya sejak dari dulu, mulai dari zaman tahun 2009 saya jadi aktif melakukan penyidikan terhadap korupsi ya, rata-rata 99% akurat gitu loh. Jadi ya saya harus percaya, kecuali misalnya laporan mereka itu tidak A1, maka saya mengatakan ini laporan KW-KW kan begitu. Tetapi faktanya saya pernah dipuji oleh pimpinan KPK, saya dikatakan anggota Mossad karena saya bisa mengetahui apa yang tidak diketahui KPK. Nah, maka saya harus mengatakan bahwa sumber intelijen saya itu terpercaya. Kebetulan saya juga pengagum tokoh-tokoh intelijen, katakanlah seperti Cohen yang dari Israel yang dia digantung dan dibunuh di apa itu di negara tetangganya. Maka orang-orang seperti itu saya kagumi, dan saya juga punya naluri intelijen juga sama punya naluri penyidikan begitu. Jadi dan apa informasi-informasi mereka itu sangat akurat, tentu saya harus percaya. Dan sebagian dari informasi itu kan ada yang saya konfirmasi. Contoh, aliran transaksi 200 juta tanggal 11 Juli 2022. Itu kan saya konfirmasi kepada Kabareskrim, Dirtipidum dan Dirtipitexus dan dibenarkan. Gitu. Jadi rupanya Kabareskrim juga sudah Baik. menggunakan PPATK secara terbatas, Baik. hanya menyelidiki Bang aliran uang Kamarudin, itu kan begitu. mungkin ditahan dulu informasinya. Terima kasih sudah memberikan informasi di Breaking News TV One. Kita akan sama-sama dengarkan langsung dari Barreskrim Polri